Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan bahas nomor 1 ya. Diketahui hutang Pak Abdul yang pertama adalah 700.000. Yang kedua adalah 200.000. Ditanya yang A, gambar garis bilangan ya. Yang B, jumlah hutang. Hutang Pak Abdul. Jawab. Kita bahas yang pertama, yaitu garis bilangan. Kita gambar dulu garis bilangannya. 0, 1, 2. Yang sebelah sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Karena ini adalah utang, berarti kita menggunakan angka yang negatif ya. Pertama dari 0, hutangnya 700.000, jadi kita melangkah ke kiri sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di negatif 7. Lalu kedua, Pak Abdul hutang lagi 200.000 dari negatif 7 ke negatif 8, lalu berhenti di negatif 9. Terus yang B, jumlah hutang Pak Abdul berarti 700.000 negatif ya, ditambah hutang lagi 200.000 sama dengan hutangnya adalah 900.000. Jadi hutang Pak Abdul adalah 900.000. Oke, kita akan bahas yang nomor 2. Diketahui lumba-lumba di atas permukaan laut itu berarti positif ya, yaitu 4 meter karena di atas dia adalah positif. Lalu kedua, dia menyelam sedalam 9 meter. Menyelam 9 meter. Menyelam berarti negatif. Lalu ditanya yang pertama, gambar garis bilangan. Yang kedua, selisih pertama dan kedua. Jawab. Yang A, kita gambar garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4, lalu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kita mulai dari 0 ya, berarti pertama dia di atas permukaan laut, jadi posisinya dari sini 0, 1, 2, 3, 4, karena positif kan berarti ke kanan,
kita berhenti di 4 positif. Lalu dia lumba-lumba itu menyelam 9 meter ke kiri, kan negatif menyelam. Jadi dari 4 ke 3, saya ulangi ya, dari 4 ke 3, lalu ke 2, ke 1, ke 0. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebanyak 9 meter kita berhenti di negatif 5. Terus yang kedua, yang B, ditanya adalah selisihnya jadi 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Jadi lumba-lumba sekarang, jadi posisi lumba-lumba adalah 5 meter. Karena negatif, dia di bawah permukaan laut. Oke, kita akan bahas soal ketiga ya, yaitu nomor 5. Diketahui ikan besar berada di bawah permukaan laut 15 cm. Di bawah berarti negatif. Lalu ikan kecil di bawah permukaan laut 9 cm. Ditanya selisih kedua ikan. Jawab. Ikan besar negatif ya, negatif 15. Selisih dikurangi di bawah adalah negatif 9 ikan kecil. Jadi ini 15 ditambah, karena negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi negatif 15 ditambah 9 sama dengan negatif 6. Jadi selisih jarak ikan besar dan ikan kecil adalah 6 cm di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah itu adalah negatif ya. Kita bahas soal keempat ya, yaitu nomor 6, soal uraian. Diketahui kapal mula-mula berada pada 120 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Ditanya posisi terakhir kapal. Jawabnya, karena di bawah maka dia negatif 120, lalu dia bergerak ke bawah lagi sehingga negatif 60. Jadi negatif 120 dikurangi 60 sama dengan negatif 180. Jadi posisi kapal sekarang adalah 180 di bawah permukaan laut. Oke, sekarang kita akan memasuki soal yang kelima dalam materi
penjumlahan dan pengurangan. Diketahui 650 ekor ayam potong, 135 ekor ayam kampung, dan yang terjangkit flu 65 ayam kampung, 45 ayam potong. Ditanya berapa ayam potong yang masih hidup, dan yang B selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati. Jawabnya, ini tadi diketahui ayam potongnya 650 dikurangi 65 karena yang mati 65, jadi jumlahnya 585. Dan yang B selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati. Ayam potong yang mati 45 dan ayam kampung yang mati 65, jadi 65 dikurangi 45 hasilnya 20. Kita masuk ke soal nomor 6, yaitu nomor 2 soal uraian tentang perkalian dan pembagian. Di sini 2A 5 dikali 15 dikurangi 6. Kita selesaikan dulu 15 dikurangi 6, lalu dikali dengan depannya 5. Jadi 5 dikali 9 sama dengan 45. Lalu yang B 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Maka kita kurung dulu yang 12 dikali negatif 7. Kita selesaikan. Lalu ditambah dengan negatif 16 dibagi negatif 2. Maka hasilnya negatif 84 ditambah 8 sama dengan negatif 76. Yang C 11 dibagi negatif 3 dikurangi 7 dikali negatif 4, maka negatif 15 dibagi negatif 3 dulu, hasilnya 5, lalu dikurangi dengan 7 dikali negatif 4, hasilnya negatif 28. 5 negatif ditambah negatif, hasilnya positif. 5 ditambah 28, maka hasilnya 33. Oke, kita sekarang akan membahas yang nomor 3 ya. Diketahui Dina berlari 4 putaran dan Fatin berlari 3 putaran. Ditanya, jika Fatin berlari 12 putaran, maka berapa putaran Dina? Jawabnya 12. Karena Fatin ya, itu 3 putaran, maka 12 per 3 dan X ini belum diketahui. Ini dicari Dina sudah berlari 4 putaran, jadi X per 4. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 sama dengan X per 4. Lalu ini sebenarnya kan seperti ini. Lalu X sama dengan 4 dikali. Sekarang kita bahas nomor 5 ya. Diketahui kata awalnya di titik 0 ya. Sekali dia melompat 4 satuan. Ditanya 2 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, maka posisi kata adalah, kita gambar garis bilangannya ya. Kalau ini 0 ke kanan, ini berarti positif, ke kiri berarti dia negatif. Kata melompat ke kanan 2 kali, berarti 2 kali 4 kan ke kanan, berarti positif, sama dengan 8. Lalu dia melompat ke kiri 3 kali, ke kiri berarti negatif. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Jadi negatif 12 ditambah 8 sama dengan negatif 4. Jadi kata berada pada posisi 4 satuan ke kiri karena dia adalah negatif. Nah, sekarang soal ke-9 ya, nomor 8. Diketahui 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Ditanya berapa banyak masing-masing kandang. Ini anak-anak bisa memakai FPB atau sama-sama dari 20, 16, dan 12 itu sama-sama dibagi berapa. Ini saya menggunakan 4. Jadi 20 juga bisa dibagi 4, 16 bisa dibagi 4, dan 12 juga bisa dibagi 4. Hasilnya adalah
20 dibagi 4, 5. 16 dibagi 4, 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi kandang ayam adalah sebanyak 5. Lalu kandang itik adalah 4 dan kandang angsa adalah 3. Pas nomor 8 ya. Diketahui 20 ekor ayam, 16 ekor itik dan 12 ekor angsa. Ditanya berapa banyak kandang masing-masing? Jawabnya. Nah, di sini anak-anak kemarin yang sudah mengumpulkan banyak yang menggunakan FPB. Kita pakai FPB dulu ya. FPB 20, 16 dan 12. FPB 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. 16 2 pangkat 4 dan 12 2 pangkat 2 dikali 3. FPB nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 4. Jadi masing-masing kandang yang harus dibuat untuk ayam itik dan angsa sebanyak 4 kandang. Nah, sekarang kita bahas soal yang terakhir ya. Nomor 9, diketahui ada 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Ditanya berapa maksimal anak yang mendapatkan ketiga kue? Jawabnya, karena anak-anak banyak yang menggunakan FPB, jadi kita bahas menggunakan FPB ya. 18 FPB nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 24 ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3, dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini FPB dari ketiga ini adalah 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi masing-masing anak memperoleh 6 kue.